even Dimity, who dares to on it. Praise. 'Tis true. Warning to any. Zerlus! Pressing concern. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Vengeance 2012 episode 7. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda, dan intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Spartacus dan para rombongannya, yang telah berada di pelabuhan Neapolis. Di sini, Lucius dan Agron tengah menyamar, untuk bernegosiasi dengan para rombongan pasukan bajak laut di daerah tersebut, yaitu dengan tujuan, hendak membeli budak petarung pada si bajak laut. Dan tak lama kemudian, si pemimpin dari bajak laut tersebut membawa Lucius dan Agron, untuk masuk ke dalam kapal mereka, guna melihat para budak petarung milik bajak laut tersebut. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata Spartacus dan yang lainnya, diam-diam secara gerilya menghabisi satu persatu para pasukan dari bajak laut tersebut, yang terlihat tengah berjaga di atas kapal. Ternyata, budak tawanan tersebut sebangsa dengan Agron, yang dimana Agron mengetahui bahasa dari mereka. Dan di saat Agron tengah berbicara dengan salah satu budak dengan bahasa mereka sendiri, rupanya pasukan bajak laut tersebut faham dengan bahasa dari Agron. Dan lantas, bajak laut itu pun segera menyerang Agron, yang akhirnya terjadilah peperangan di atas kapal tersebut, oleh para bajak laut dengan Spartacus dan rekan-rekan yang lain. Tak lama berselang, pertarungan pun telah selesai. Spartacus dan yang lain telah berhasil membunuh dan menghabisi seluruh pasukan bajak laut tersebut. Lalu akhirnya, Spartacus dan rekan-rekan yang lain pun segera membebaskan para budak tawanan tersebut, dan mengajak mereka untuk segera pergi meninggalkan kapal itu. Beralih ke Capua, di sini, diperlihatkan sang Magistrat dan Gannicus yang tengah berbincang-bincang, sembari berjalan di tengah pasar. Ternyata, di sini Gannicus bertujuan untuk meminta imbalan sejumlah uang kepada sang Magistrat, yang telah dijanjikan oleh Marcato, sebelum ia tewas dalam peristiwa di gelanggang itu, untuk tugas yang telah dilaksanakan oleh Gannicus. Akan tetapi, sang Magistrat terlihat keberatan, untuk memberikan apa yang telah diminta oleh Gannicus padanya, karena sang Magistrat menganggap, jika Gannicus telah gagal dalam tugasnya, untuk membunuh Crixus dan Unomaus di arena gelanggang pada saat itu. Akan tetapi, Gannicus masih bisa beralasan dan mengatakan kepada sang Magistrat, yaitu jika bukan karena Spartacus, maka dia pasti sudah berhasil untuk melaksanakan tugasnya. Maka dengan terpaksa, sang Magistrat pun memberikan sedikit uang kepada Gannicus, dan jika masih merasa kurang, ia pun menyuruhnya untuk minta kepada Glaber,
yang pada saat bersamaan, terlihat ia sedang berpidato di hadapan para masyarakat Romawi, tentang peristiwa yang telah terjadi di arena gelanggang pada saat itu, yang telah menewaskan banyak sekali para pasukan Romawi, dan para masyarakat Kapua. And miss even odds. Dan di sini, Glaber juga mengatakan pada seluruh masyarakat, yaitu jika ada yang berani menyebut nama Spartacus, maka ia akan dihukum mati. Dan di saat yang bersamaan, terlihat salah satu pelayan dari Lytia, yang telah dianggap melakukan kesalahan dan pelanggaran tersebut. Even Timothy, who dares to Dan akhirnya, ia pun dihukum mati dengan cara disalib di sebuah kayu, dengan kaki dan tangan yang terpaku. on it. Praise. It is true. Warning to any Dan di sisi lain, yaitu di markas persembunyiannya, para gladiator tengah berlatih pedang. Begitu juga, terlihat Crixus yang tengah melatih Nivia kekasihnya. Negron parted. Tak lama kemudian, terlihat Unomaus yang menghampiri Crixus dan rekan-rekan yang lain. Crixus! Rupanya, Unomaus telah sadar dari luka parah yang tengah dialaminya. To be visited upon the Romans 1,000. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Spartacus, Agron, dan juga rombongan para budak petarung, yang telah mereka bebaskan dari kapal itu. Mereka pun lantas ikut bergabung dengan rekan-rekan yang lain di markas. Dan di sana, mereka pun juga disambut hangat oleh rekan-rekan yang lain, meskipun di situ terlihat Crixus yang sedikit agak mengkhawatirkan akan keberadaan mereka. I detected a hint. Scene berpindah ke Kapua. Di sini diperlihatkan Ashur, yang telah selesai bermantap-mantap dengan Lucretia, dan terlihat, semakin hari dia semakin jatuh hati kepada mantan majikannya tersebut. Dan lantas, di situ terlihat Ashur memberikan sekantong perhiasan yang diambilnya dari sebuah kotak peti, dan lalu diberikannya perhiasan itu kepada Lucretia. Always your brethren. How did you come by such bounty? It's the color. I would have you weigh. Diperlihatkan juga Sepia, yang dimana ia tengah menangis, karena masih teringat akan kepergian Sepius sang kakak. Begitu juga Lytia, yang juga masih terlihat bersedih akan kematian sang ayah, dan juga salah satu pelayannya yang pernah dihukum mati. Binds them to cause with oath. Full attention! Dan di saat yang bersamaan, salah satu pasukan dari Glaber mengatakan, jika para rombongan pasukan dari Sepius telah tiba, untuk diambil alih kepemimpinannya oleh Glaber, karena Sepius pimpinan mereka kini telah tewas. Maka, Glaber pun segera menuju ke balkon utama, untuk berpidato di hadapan para pasukan dari Sepius, dan menyaksikan para pasukan dari Sepius mengucap sumpah kesetiaan kepada Glaber, yang kini telah mengambil alih kepemimpinan dari mereka. Dan akhirnya, mereka pun mengucapkan sumpah kesetiaan di hadapan Glaber, dengan dipimpin oleh salah satu dari mereka, yaitu Ocvius. There will be enough. Blood and slaughter. So swear. Dan setelah selesai mengucap sumpah, Glaber pun lantas memerintahkan mereka untuk segera membuat camp di luar pagar, dengan dibantu oleh Salvius, yaitu salah satu pasukan pengawal dari Glaber. Lalu, terlihat Sepia yang berkata kepada Glaber, sembari ia berharap, jika dengan bergabungnya para pasukan dari sang kakak, maka itu akan cukup untuk bisa menghabisi Spartacus dan para rombongannya. Dan lantas Glaber pun berjanji kepada Sepia, untuk bisa melakukan itu semua secepatnya. Dan akhirnya, Sepia pun mengucapkan terima kasih kepada Glaber, serta menciumnya, sembari ia berbisik, jika ia akan membalas semua kebaikan Glaber kepadanya. Lalu, Glaber pun menyuruh Sepia untuk tetap tinggal di sini saja bersamanya, dan juga yang lain. Dan di situ juga terlihat ada Lytia sang istri, yang akhirnya mengiyakan apa yang telah dikatakan oleh suaminya, meskipun di sini terlihat ada sedikit rasa cemburu dari Lytia sang istri kepada Sepia, atas kedekatan Sepia dengan Glaber sang suami. Let us make arrangements. Do not work yourself. Sepia invited into our house. Heart would follow to the rocks.
Dan di sisi lain, terlihat Gannicus yang sedang berada di rumah bordil bersama teman wanitanya. For you and your The Spartacus. Or joining his cause. there is no fucking city. Dan di saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba terlihat Ashur bersama 2 orang bodyguard, sedang mendatanginya, yang tak lain yaitu dengan tujuan mengajak Gannicus untuk pergi menemui Glaber. Let's break them and be done. Odious Glaber. Oh, For order. by nailing little Leo Praetor. Man. Of his victories. Dan setelah itu, mereka pun segera pergi untuk menemui Glaber. World. More so that Di sini, terlihat Gannicus yang sudah bertemu dengan Glaber. Ternyata, di sini Glaber bermaksud untuk memberikan Rudis, atau sebuah pedang simbol kemerdekaan milik Gannicus, yang waktu itu ia tinggalkan dan tengah hilang, saat terjadi insiden berdarah di arena gelanggang. it's me. Hope. Akan tetapi, rupanya Glaber memberikan Rudis itu kembali ke tangan Gannicus, yaitu dengan maksud dan tujuan, untuk mengajak Gannicus bergabung dengan pasukannya, sebagai pemimpin di garis depan, untuk menghabisi Spartacus dan para rombongannya. Dan akhirnya, Glaber pun menyuruh Gannicus untuk memikirkan matang-matang, atas apa yang telah ia tawarkan kepadanya, dan memintanya untuk bertemu beberapa hari lagi. Lalu, Gannicus pun segera beranjak pergi meninggalkan Glaber dan yang lain, sembari membawa Rudis yang kini telah kembali berada di tangannya. Your fate. And expect reasonable decision. Lantas di sisi lain, terlihat Lucretia yang sedang menghampiri Lydia. Ternyata, di sini Lucretia mempunyai ide untuk mengelabuhi Glaber, agar mereka berdua bisa pergi dari tempat itu, yaitu dengan berpura-pura, jika telah terjadi pendarahan pada rahim sang istri, yang jika tidak diselamatkan segera, maka akan berbahaya bagi janin yang ada di dalam kandungan Lydia sang istri. Batch Neapolis. Question. Gaius! Dan karena Glaber terlihat sangat mengkhawatirkan akan keselamatan buah hatinya itu, maka Glaber pun segera menyuruh anak buahnya, untuk membawa Lydia pergi dari Capua, untuk menuju ke Roma. Tapi sayangnya, atas saran dari Ashur, Glaber pun lantas tidak mengizinkan Lucretia untuk menemani Lydia sang istri, karena keberadaan Lucretia sangat dibutuhkan di Capua, untuk memberikan motivasi dan semangat bagi para penduduk di sana. Most free to bond. Di sisi lain, terlihat Spartacus yang tengah berbincang-bincang dengan Onomos. Dan di tengah percakapan mereka, Crixus dan Lucius mendatangi Spartacus, untuk mencari Agron dan teman-temannya. Agron left with the other. Setelah berada di hutan, Spartacus pun menemukan Agron dan teman-teman sebangsanya itu, yang terlihat telah selesai berburu dengan membawa binatang hasil buruan mereka. We hunt. Lalu, terlihat Agron yang memberikan sekantong kecil uang pada Spartacus. Dan Spartacus pun menanyakan, dari mana dia mendapatkannya. Dan ternyata, Agron dan kawan-kawannya itu habis merampas dan menghabisi pasukan dari Glaber, yang berada tidak jauh dari mereka. Lalu, Spartacus terlihat marah, dengan membuang sekantong uang tersebut. Karena menurut Spartacus, apa yang telah dilakukan Agron dan kawan-kawannya itu, bisa membahayakan keselamatan rekan-rekan yang lainnya. Lalu, Agron dan kawan-kawannya pun pergi untuk menuju ke markas mereka, dengan disusul oleh Spartacus, Crixus, dan juga Lucius. Dogs. Setelah itu, diperlihatkan Lucretia yang tengah bertemu dengan Gannicus di area pasar, yang di situ juga diperlihatkan para budak yang pernah dihukum dengan cara dipaku tangan dan kakinya, karena telah berani membicarakan tentang Spartacus. Joining his cause. The city and Ternyata, di sini Lucretia mempunyai rencana untuk menyuruh Gannicus membunuh Glaber. Gannicus pun sontak kaget dengan apa yang telah dikatakan oleh Lucretia. Akan tetapi, dengan berbagai alasan dari Lucretia, dan juga dengan pertimbangan yang matang dari Gannicus, maka Gannicus pun lantas mengiyakan apa yang telah direncanakan oleh Lucretia, yaitu misi untuk membunuh Gaius Claudius Glaber. Take his place. Spartacus blames me for a single man to take Glaber's life. Barnard,
Di sisi lain, diperlihatkan kawan-kawan dari Agron yang tengah berpesta. Mereka mengawalinya dengan acara sparring, atau bertarung antar saudara, yang dilakukan oleh Agron, Sedulus, dan kawan-kawan sebangsanya. Akan tetapi, terlihat Krixus yang merasa terganggu, dengan keriuhan dari mereka. Oh man. Dan di sisi lain, ketika hari sudah mulai malam, terlihat Glaber yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk Lytia sang istri, yang akan pergi ke Roma. Lytia juga terlihat sangat sedih, saat berpamitan dengan Lucretia, yang dirasa sudah banyak membantunya selama ini. Dan terlihat, Lucretia juga berbisik kepada Lytia, akan rencana yang hendak ia lakukan, yaitu membunuh Glaber suaminya, dengan memerintahkan Gannicus. Lalu, Lytia juga berpamitan dengan Glaber sang suami, sembari mengecup bibirnya. Dan setelah itu, Lytia pun segera beranjak pergi, dengan menaiki kereta berkuda, yang telah disiapkan oleh suaminya, dan dengan dikawal oleh beberapa pasukan dari Glaber. Dan di sisi lain, terlihat Nivia yang hendak mengambil semangkok air. Akan tetapi, tiba-tiba terlihat Sedulus, yang datang menghampiri Nivia, dengan menawarkan anggur. Nivia pun berusaha menolaknya dengan halus. Namun di saat Nivia hendak pergi darinya, Nivia justru malah dihadang oleh Sedulus, yang ia pun terlihat berniat untuk memperkosa Nivia. Dan lantas, dengan cepat Nivia pun akhirnya mengambil sebilah pisau, yang kebetulan ada di depannya, yang akhirnya, ditusukkannya pisau tersebut ke perut Sedulus. Sedulus pun semakin mengamuk kepada Nivia. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Agron yang akhirnya ia pun menahan Sedulus. Akan tetapi, Sedulus justru semakin marah, yang lalu ia pun membanting Agron dengan keras dan menghajarnya. Krixus yang awalnya diam saja melihat kejadian itu, ia pun akhirnya menyerang Sedulus, setelah tahu dengan kondisi Nivia kekasihnya. Dan akhirnya, terjadilah pertarungan antara pasukan dari Spartacus, melawan para budak, yang merupakan sebangsa dengan Agron tersebut. Pertarungan pun semakin tak terkendali. Dan akhirnya, terlihat Spartacus dan Onomaus yang keluar, dan hendak melerai mereka semua. Akan tetapi, mereka sama sekali tak menghiraukannya. Dan di saat terlihat Agron yang hendak dibunuh dengan sebilah pedang oleh Sedulus, Spartacus pun lantas segera bergegas untuk menyelamatkan Agron, dan Spartacus pun akhirnya membunuh Sedulus, dengan mengayunkan pedang ke arah mukanya, yang lantas membuat muka dari Sedulus terbelah, hingga ia pun tewas di tempat. Melihat kejadian itu, mereka semua pun sontak berhenti dan terdiam, dengan menatap ke arah Spartacus. Dan di sini, Spartacus lantas berkata dengan lantang kepada mereka semua, jika di sini ada yang tidak patuh dengan semua perintah dari Spartacus, maka silakan pergi dan angkat kaki dari tempat ini, atau akan bernasib sama seperti Sedulus temannya, yang baru saja mati di tangan Spartacus. Dan Agron pun terlihat menjawab, jika dia akan mengikuti perintah apapun dari Spartacus, dan tak akan mengakui mereka saudara, meskipun masih sebangsa dengannya, jika di antara mereka ada yang berani lagi melawan pada Spartacus. Akhirnya, terlihat salah satu dari mereka yaitu Lugo, yang dengan keras dia berkata, sembari membawa tameng dan menepukkan pedang yang dibawanya ke dada, sembari mengatakan, bahwa dia akan patuh kepada Spartacus. Di sini diperlihatkan Gannicus, yang tengah berada di sebuah rumah bordil, dengan membawa Rudis di tangannya. Lalu diperlihatkan juga Lucretia, yang nampak berlarian dan terlihat panik, sembari melaporkan sesuatu pada salah satu pasukan pengawal dari Glaber. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Sepia, yang secara diam-diam masuk ke kamar Glaber, yang terlihat tengah tertidur, sembari mengenakan gaun tipis di tubuhnya. Lalu, Glaber yang tengah terbangun dari tidurnya itu, ia pun sontak kaget, melihat sosok Sepia, yang tiba-tiba sudah terlihat ada di depannya. Lalu,
Sepia pun membuka gaun yang ia kenakan, dengan maksud mengajak Glaber untuk bercinta dengannya malam itu. Dan di tengah-tengah waktu saat mereka sedang bercinta, tiba-tiba Salvius masuk ke dalam kamar Glaber, sembari berkata padanya, jika rombongan pasukan yang mengawal istrinya, semua telah terbunuh, tanpa ada yang tersisa. Pressing concern. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.